Seekor anjing membawa pulang sepotong daging yang telah membusuk. Pada bulan Agustus 1872, potongan daging itu adalah ternyata bagian lengan bawah manusia. Pemilik lengan itu ternyata adalah seorang gadis muda yang meninggal beberapa bulan sebelumnya. Halo bro, selamat datang saya ucapkan buat kalian yang baru mampir di channel ini. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap perkembangan channel ini. Dalam video ini saya akan bercerita tentang sebuah misteri. Seorang remaja cantik yang mati secara misterius, korban ritual persembahan manusia. Seperti apa keseruan ceritanya? Stay tune on Rian Production bersama saya Agung. Tonton video ini sampai selesai. Pada sore hari, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1972, Janet De Palma yang berusia 16 tahun pamit untuk pergi ke rumah seorang teman. Menurut cerita ibunya, Janet De Palma pergi seorang diri dengan menggunakan kereta. Sampai menjelang malam, Janet tak juga pulang, membuat orang tuanya khawatir. Apalagi ketika teman yang dimaksud Janet yang akan dikunjunginya itu mengaku bahwa ia sama sekali tidak bertemu dengan Janet pada hari itu. Kekhawatiran itu pun memuncak. Orang tua gadis muda itu pun langsung membuat laporan kepada pihak kepolisian bahwa anaknya hilang. Namun berminggu-minggu setelah laporan dibuat dan pencarian terus dilakukan, Janet tak juga ditemukan. Hingga sekitar 6 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 6 September 1972, Janet ditemukan. Tetapi wanita muda itu sudah tidak bernyawa. Jasadnya ditemukan di atas tebing di Hotdale Quarry, Springfield, setelah seekor anjing lokal membawa lengan kanannya yang sudah membusuk ke rumah orang tuanya. Menurut beberapa saksi mata yang saat itu sedang berada di tempat kejadian, sisa-sisa kerangka dan jasad Janet yang tak lagi utuh dikelilingi benda-benda aneh. Benda-benda itu kemungkinan besar terkait okultisme. Ada yang tahu okultisme itu apa? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Selain itu, ada yang mengatakan bahwasannya jasad Janet diletakkan di atas altar dengan simbol pentagram di bawahnya, dan juga beberapa salib kecil yang berada di sekitar jasadnya. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah beberapa penduduk mengatakan bahwa ada sisa-sisa jasad hewan yang dimutilasi di sekitar tubuhnya Janet. Kenyataan bahwa jasad Janet ditemukan di tebing yang oleh penduduk setempat mengenal tempat tersebut sebagai The Devil's Step atau gigi iblis. Menambah keyakinan banyak orang bahwa Janet itu merupakan korban ritual persembahan manusia. Departemen Kepolisian Springfield kemudian melakukan otopsi guna menyelidiki penyebab kematian Janet. Tetapi ada yang aneh pada jasad Janet, tidak ditemukan bekas patah tulang, luka tembak, atau tusukan pisau. Dan pada pakaiannya pun tak ditemukan hal-hal aneh. Selain itu, mereka juga tak menemukan adanya obat yang mungkin dapat mengindikasikan wanita itu tewas diracun. Departemen Kepolisian Springfield memulai penyelidikan atas kematian Janet. Setelah otopsi yang mereka lakukan,
tidak mengungkap kematian wanita tersebut secara pasti. Pada awal penyelidikan, Departemen Kepolisian Springfield menerima laporan tentang seorang pria yang dianggap mencurigakan. Pria itu adalah tunawisma yang tinggal di hutan dekat jasad Janet ditemukan. Penduduk setempat mengenalnya sebagai Red, dan diduga ia melarikan diri dari hutan setelah jasad Janet ditemukan. Dan diduga ia melarikan diri dari hutan tak lama setelah Janet dinyatakan hilang. Meskipun laporan tentang pria mencurigakan ini pada awalnya cukup mencurigakan, di mana mereka mulai memburunya dan menyangka dia adalah pembunuhnya. Namun akhirnya kantor jaksa wilayah Union memutuskan bahwa Red sama sekali tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Lantas, siapa sebenarnya pembunuh Janet De Palma? Mari kita lanjutkan. Setelah 2 minggu ditemukannya jenazah Janet, beberapa surat kabar termasuk Star Ledger dan New York Daily News mulai melaporkan bahwa Janet mungkin telah menjadi korban dari praktik sihir pengorbanan manusia yang dilakukan oleh kelompok lokal setempat. Hal ini tentu saja dipicu oleh laporan keadaan penemuan mayat Janet, di mana ia ditemukan dalam keadaan dikelilingi oleh benda-benda aneh. Desas-desus mengerikan tentang kasus kematian Janet ini lantas memicu kepanikan yang luar biasa di lingkungan Union County. Sekitar 10 bulan sebelumnya, di wilayah ini juga sebenarnya telah terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh John List. Pria itu menjadi buron setelah menghabisi istri, ibu, dan ketiga anaknya di rumah mereka di New Jersey. Pada akhir tahun 1990 dan awal tahun 2000-an, sebuah majalah bernama Weird NG melaporkan kasus ini untuk pertama kalinya setelah tak terdengar lagi selama beberapa dasawarsa. Sekitar 2 tahun sebelumnya, ada berapa banyak pembicaraan di sekolah saya tentang adanya kelompok sesat di wilayah itu. Mereka dikenal sebagai The Witches. Anggota kelompok ini nampaknya berencana untuk membunuh seorang anak pada sekitaran Halloween. Kemungkinan korbannya diculik dan dibunuh dengan menggunakan racun. Wilayah Springfield, Union County, New Jersey sebenarnya telah lama diketahui memiliki sejarah dengan penyihir atau orang-orang yang melakukan ritual aneh. Bahkan legenda setempat mengatakan bahwa ada 13 penyihir yang dimakamkan di bawah Johnston Drive, yaitu jalan yang membentang dari Watchung ke Scotch Plains. Meskipun ada banyak detail dan laporan kasus yang telah hilang, namun penduduk setempat yang dimintai keterangan mengenai kasus yang terjadi pada tahun 1972 ini, mereka menolak untuk berkomentar dan berdiskusi mengenai kasus ini. Mereka seolah sangat takut dan enggan mengingat pembunuhan mengerikan yang sampai saat ini pun tak pernah terungkap. Well, seperti itulah cerita misteri seorang remaja cantik yang mati secara misterius, yang sampai hari ini kasusnya masih belum dapat diungkap, tapi diyakini bahwa memang remaja muda ini meninggal atau mati disebabkan menjadi korban ritual persembahan manusia. Sekian cerita Janet De Palma. Bagaimana menurut kalian dengan cerita pada malam hari ini? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like sebagai bentuk apresiasi kalian terhadap video dan karya yang kami buat. Dan jangan lupa untuk share ke seluruh teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu kejadian misterius apa yang pernah terjadi di dunia ini.
Saya Agung, stay tune on Rian Production. Sampai berjumpa di cerita dan video selanjutnya.